Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kali ini Liberty bertemu dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuwun Pakubuwono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Kebetulan berada di posko persis yang ada di Kampung Batik Lawian. Kali ini Liberty ingin menyoal masalah insiden yang ada di keraton belum lama ini. Jadi Gusti, Gusti, kalau masalah yang kemarin ada pencuri, ada maling masuk keraton itu gimana Gusti? Ya, kalau saya sebetulnya sudah awal di YouTube saya sering atau pernah saya ucapkan bahwa bagaimana keraton ini segera dinormalisasi. Artinya kalau dinormalisasi semua akan termonitor baik. Dan kejadian ini sebenarnya sebuah warning atau peringatan dari Allah, juga dari leluhur, supaya kita introspeksi dengan situasi yang sampai saat ini keraton ini tidak kondusif dalam persatuan kesatuan, guyub rukunnya para sentono dan kerabat yang dalam konteks pesan leluhur sudah dipesankan. Yang terdekat dengan keraton masa BB4 mengatakan ojo koyo jangan seperti pohon keluak. Pohon apa nih? Keluak. Keluak apa nih? Pohon keluak itu yang dibikin rawon itu loh. Oh, jih, Itu maksudnya kalau gimana, Ji? buahnya kalau masih muda dia bersatu. Tapi setelah dia umur tua itu pisah-pisah. Itu diperingatan BB4 jangan. Dan itu raja-raja sebelumnya sampai masa BB1 juga sudah pesan begitu. Bagaimana kita harus menjaga kesatuan persatuan. Dan juga menjaga bagaimana ideologi Mataram. Artinya kita harus bagaimana menjadi Terah Mataram itu harus solid. Nah, karena kita didesain oleh Allah untuk menjadi garda yang terdepan untuk mengatur budaya ini, budaya Jawa khususnya. Maka dengan peristiwa ini mudah-mudahan ini sebuah warning dan sebuah pembukaan hati, mata, pikiran kita bahwa kita harus segera mengadakan konsolidasi. Semua bedakan antara Pak Kapit dan pribadi dulu. Jadi kita ini sedang ditugaskan dalam negara Mataram, Surakarta khususnya. Jadi kita mari berpikir negara ini supaya bagus. Tapi pribadi bagaimana kita sebagai keturunan kerabat, marilah kita bersatu untuk sumbangsih tenaga pikiran supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan situasi yang memang ini ada bisikan iblis kalau kita paling kuat. Karena apa? Predikat kerajaan Islam ini tentu diganggu oleh itu. Nah, marilah kita renungkan, dekatkan diri kita kepada Allah sehingga iblis itu akan minggir. Karena predikat kerajaan Islam ini tetap diganggu dan itu janji iblis. Maka mohon direnungkan bahwa mari kita dekatkan kepada Allah, yang khususan yang beragama Islam monggo, yang bukan sama-sama monggo. Tuhan itu satu monggo, Allah itu satu monggo. Mari kita renungkan peristiwa ini, dan ini juga satu peringatan dari leluhur yang sudah didesain oleh Allah menjadi sebuah pengayom song-song agung yang sudah nurunkan kita disampiri tanggung jawab yang sebesar ini. Monggo kita bersihkan, kita jernihkan pikiran kita, bahwa kita punya kewajiban, kita punya tugas. Tidak usah begini begitu. Artinya begini begitu adalah bagaimana sudah diperingatkan, jadi dengki serai, hilangkan itu. Karena apapun di mana orang itu mesti ada sesuatu yang geseh atau bertolak belakang, itu biasa. Gusti, berarti selama ini insiden dengan adanya pencuri masuk keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat itu dampaknya terhadap
keretakan dari putra putri dalam Sinuhun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini apa nih? Dampaknya apa dengan Ini bisa insiden ini? jadi sebuah awal dari kita sadar diri. Dan itu bukan untuk kita Putra B12 saja, tapi seluruh Sentono. Mari kita segera rapatkan barisan, segera kita mengadakan konsolidasi, ya monggo. Berawal dari mana? Ini kewajiban kita kok, tidak ada yang bisa ngelarang kok. Kalau sudah dinasti ini bersatu ngomong, tidak ada yang ngelarang. Karena apa? Ini penyelamatan wadah dari sebuah budaya Jawa yang sekarang ditunggu oleh orang-orang banyak. Itu maka ini adanya peristiwa pencurian ini masuk ke keraton, mudah-mudahan kita bisa oh iya, bagaimana tempat leluhurku diacak-acak, bagaimana martabat leluhurku itu kena. Ini diinstruksikan kepada Allah, jadilah orang yang soleh dan solehah harus perempuan. Mendem jeru mikul dhuwur. Bagaimana tempat leluhur kita kayak gini? Mari kita nangis bersama kepada Allah. Mudah-mudahan kita segera diberi petunjuk, segera kita dibukakan pintu hati untuk berpikir jernih. Mari itulah pesan saya. Gusti, berarti bisa jadi dengan adanya insiden pencuri masuk keraton ini, mungkin Gusti ada semacam pesan khusus terhadap keluarga besar putra putri dalam Sinuhun Pakubono 12 dan kerabat dalam, Gusti. Pesan saya jangan sampai ada satu kekerasan, dua jangan ada omongan yang menyinggung, itu nggak bagus. Kalau memang ada sesuatu ya omong yang baik-baik saja, karena kita itu di keraton ini beda dengan di mana-mana, karena kita punya aturan adat, punya ring adat, jadi kita harus hormati itu, dan ini dilindungi nasional maupun internasional. Maka hati-hati ya, jangan sampai orang nggak ngerti terus ngomong sak penaknya sendiri sehingga terjadi sebuah insiden. Ini nggak bagus. Ini harus tahu, karena keraton ada angger-angger, ada tetaler, apalagi wewaler gitu. Ini yang mereka harus tahu betul tentang itu. Sekarang orang masuk keraton menjadi ini menjadi itu, tapi nggak ngerti apakah angger-angger itu, apakah wewaler itu, apakah tetaler itu, sehingga mereka tidak bisa memahami siapa saya, siapa dia. Ini yang paling, sehingga yang disebut oleh Sultan Agung Sastro itu adalah etika. Yang ngeterap ke etika itu kurang. Kita ngomong itu ngelek ke orang itu ya berarti ada tata kromonya, nggak boleh sak penaknya sendiri, gitu lah ya. Gusti, mungkin ada hikmahnya tersendiri dengan insiden pencuri masuk keraton ini, Gusti? Ya, saya percaya kepada kebesaran Allah yang sudah menugaskan leluhur saya bahwa ini memang sudah sunatullah, keraton Mataram ini ada, sehingga perlindungan Allah ada, leluhur ditugaskan, kita ditugaskan. Jadi hikmahnya adalah kita sedang diingatkan. Mari kita merenung sama-sama. Mudah-mudahan semua yang terkait ya bisa segera dingin, sehingga bisa berpikir panjang untuk keraton ke depan, Mataram ke depan, ya, yang berada di NKRI ini sudah bergabung lama, maka mudah-mudahan bisa juga nyembuh atau juga memberi urun aura kepada Republik ini menjadi segar kembali. Itulah pesan saya bahwa ini adalah peringatan Allah yang luar biasa, kita harus merenung. Ya. Terima kasih, Gusti. Demikian liputan Liberty wawancara langsung dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sinuhun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.